Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi. Di sini saya akan membuat video tutorial dari tugas mata kuliah database manajemen sistem. Nah, eh, pertama-tama saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, tugas yang diberikan yaitu seperti ini. Ya, eh, untuk membuat implementasi DDL, populasi data, dan latihan query. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat ya rumus-rumus yang sudah saya masukkan yang nantinya akan digunakan untuk eh, di dalam aplikasi atau website Infinity Free yang akan kita gunakan. Jadi saya membuat dulu nih rumus-rumusnya. Saya nggak tahu ini harusnya nyebutnya rumus atau apa, tapi saya menyebutnya sebagai rumus ya, karena nanti akan dimasukkan ke dalam apa namanya rumus-rumusnya untuk membuat akun. Terus apa namanya di dalamnya data-datanya seperti itu ya sebelumnya. Sebenarnya untuk penulisan manual itu bisa banget, tapi saya sudah coba untuk mengerjakan ngetik manual gitu ternyata lama dan tawan salah ketik gitu, jadi memakan banyak waktu. Oke, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita masuk dulu ke Infinity Free website-nya ya. Seperti ini, lalu kita masuk, kita klik yang ini, lalu kita klik yang login. Nah, di sini karena saya sudah punya akun, jadi tampilannya akan seperti ini. Terus kita pilih yang ini. Kalau teman-teman ada yang belum punya akun, terlebih dahulu untuk membuat akun terlebih dahulu gitu ya. Jadi uh, atau membuat akun atau sudah ada akun Google bisa juga pakai akun gitu. Nah, pada tampilan dashboard ini kita pilih MySQL database akun option. Ya, selanjutnya setelah masuk ke sini kita create database. Nah, pada tugas kali ini ketentuannya kita harus membuat dengan uh, nama database-nya yaitu db underscore cia underscore ajeng. Karena nama saya Ajeng. db kita ini sebentar dulu ya. Setelah itu apa yang harus dilakukan yaitu kita create di sini. Nah, setelah selesai di sini sudah terbuat. Jadi kita klik PHP My Admin di database yang sudah kita buat. Ya, namanya. Di sini ada beberapa database yang sudah sebelumnya saya buat untuk jadi bahan belajar. Ada database akademik, database tester, dan juga RS. Kita pilih yang tadi kita bikin, lalu PHP My Admin. Oke, selanjutnya pada tampilan ini kita pilih SQL ya untuk membuat apa untuk mengimplementasikan DDL tersebut gitu. SQL. Jadi di sini kita perintahnya untuk membuat tiga tabel ya, create tabel, akun, jurnal, dan detail jurnal. Oke, kita langsung masukkan saja rumusnya. Di sini sebelum sudah buat ya. Ini, nah, pada kita create, karena kita di sini create, jadi rumusnya ada create dan ini kita kirim.
Sudah berhasil, kita lanjutkan lagi untuk membuat tabel jurnal ya. Caranya sama, klik SQL, di copy, lalu kirim. Terus membuat detail jurnal dengan origin key. Ini copy lagi, terus masukkan. Di sini nanti setelah uh, sudah dimasukkan ya 3 tabel tersebut akan muncul di uh, struktur seperti ini. Ada 3 akun, detail jurnal, dan juga jurnal. Ya, selanjutnya perintahnya kita harus uh, memasukkan 10 data akun ya. Saya juga sudah buat rumusnya. Jadi data akun yang harus ada di dalam akun ini sudah ditentukan ya. Tadi di soalnya yaitu harus ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Nah, rumusnya sudah saya buat di sini. Ada akun kas beserta dengan saldo normalnya ya. Karena di sini saya juga memasukkan kode akun, nama akun, dan posisi saldo normal. Pasti debit, piutang usaha debit, perlengkapan debit, peralatan debit, utang usaha di kredit, modal di kredit, tas kredit, pendapatan jasa kredit, beban jasa kredit, dan beban sewa di kredit. Seperti itu. Kita copy, lalu, nah bedanya karena tadi kita membuat tabel ya, tabel jurnal, tabel detail jurnal, dan juga tabel akun itu kode depannya adalah creatable. Nah, di sini insert karena kita memasukkan data yang uh, masukkan data dari tabel yang sudah kita buat. Sama caranya ke SQL, terus ya, kayak sudah berhasil. Nantinya akan muncul di sini. Nah, ini kalau diklik keluar semua nih. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk lagi untuk menambah transaksi ya, menambah transaksi. Di sini uh, di soalnya itu harus ada 3 transaksi yang berbeda. Misalkan setoran modal, pembelian aset, pembayaran beban. Nah, di sini saya mau masukin 3 jenis transaksi yang berbeda. Pendapatan jasa, lalu di sini setoran modal. Dan ada satu transaksi lagi nanti saya akan buat langsung di SQL. Kita masukkan dulu transaksi pendapatan jasa. Nah, di sini SQL, terus kita ya, kita kirim. Terus kita lanjut lagi ke transaksi setoran modal. Nah, setoran modalnya terjadi di tanggal 27. Tadi saya memasukkan untuk pendapatan jasa, saya masukkan di tanggal 25 dengan invoice 001. Karena ini adalah transaksi yang kedua, jadi invoice-nya harus berbeda ya teman-teman. Karena kalau misalkan sama, misalkan ini masih sama, ini masih satu. Ini tidak bisa dibuat gitu. Ini akan tidak berhasil karena di transaksi sebelumnya invoice-nya sudah ada. Invoice 01 itu sudah terpakai ya, 001 itu untuk pendapatan jasa. Kalau tanggalnya sama, nggak apa-apa, karena setiap tanggal atau satu hari itu bisa terjadi beberapa transaksi. Tapi invoice-nya pasti sudah jelas harus berbeda. Gitu.
Jadi di sini saya masukkan tanggal yang berbeda dengan invoice yang berbeda juga. Jadi sudah berhasil. Nah, yang selanjutnya saya mau membuat transaksinya yaitu untuk eh, pembayaran beban misalkan. Caranya seperti apa? Caranya sama. Di sini belum saya ubah ya. Di sini saya mau membayar beban gaji misalkan. Untuk keterangannya saya ubah. Nah, tanggalnya misalkan di tanggal 27, sorry itu tanggal 28 dengan invoice 003. Karena 001 dan 002 tadi sudah terpakai ya, teman-teman. Untuk transaksi yang berbeda. Di sini kita kirim. Oke, sudah ada 3 transaksi yang berbeda ya di data jurnalnya. Nanti akan munculnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita mau eh, memasukkan detail jurnal yang sesuai dengan ketiga transaksi tersebut. Pastikan debit dan kredit seimbang untuk setiap jurnal. Caranya seperti apa? Caranya, kita masukkan detail jurnalnya dengan keterangan biodata. Ini. Jadi kita langsung masukin nih si uh, akunnya, nama akunnya, sorry, nomor akunnya, dan juga saldonya. Gitu ya. Kita cek SQL, kita copy. Nah, untuk invoice yang pertama, itu tadi saya masukkan untuk pendapatan jasa. Jadi akun kas, saya masukkan 5 juta, akun pendapatan, saya masukkan 5 juta. Akun kas ini nanti akan sendirinya debit karena tadi sebelumnya saya sudah memasukkan posisi saldo normalnya gitu ya. Seperti ini. Kita kirim, berhasil. Selanjutnya, untuk invoice 002, tadi saya memasukkan untuk ini ya, setoran modal. Modal bertambah di debit, sorry, kas bertambah di debit dengan modal bertambah di kredit. Seperti, nah, seperti ini. Lalu kita kecil ya. Selanjutnya akan membayar beban gaji. Beban gaji bertambah di debit dengan mengurangi kas di kredit. Sama caranya, kita baris data, SQL. Oke. Ini udah berhasil ya. Saya sudah berhasil untuk memasukkan 3 transaksi yang melibatkan satu transaksinya melibatkan satu akun. Jadi ada 6 akun yang terpengaruh gitu ya. Selanjutnya, eh, saya akan menampilkan jurnal umum lengkap gitu ya. Jurnal umum lengkapnya caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kalau tadi kita mau bikin tabel itu di create table, terus untuk memasukkan datanya itu pakai kode insert. Kali ini kita pakai kodenya select. Nah, ini ya pada akun kas ini sudah masuk gitu di jurnal umum dan sudah juga apa namanya buku besar akun kas gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total debit dan kreditnya dengan cara seperti ini. Terus kita kasih data angka sekarang. Jadi, nah ini ya sudah muncul, gitu ya. Seperti ini, kemudian ini. Oke,
Oke, sampai situ dulu untuk tutorialnya. Eh, Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Terima kasih karena sudah apa namanya menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.